Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bu Magdalena, Pak Yonatan, ya. Oke, selamat datang Galaksi TA8. Sudah muncul ya. Tuhan berkati. Semangat. Selamat malam Bu ADC dan teman-teman semua. Kita bisa mulai ya ibadah kita malam ini. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita ya. Ibadah Gereja CLCC via Zoom 2023 di hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Sekali lagi, Shalom, selamat malam buat kita semua Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Pasti dahsyat dan luar biasa ya, kita sehat. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan kita masih bisa lagi ada di dalam ibadah Gereja CLCC via Zoom malam hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai, ada informasi ya bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dalam pergumulan atau pergumulan berat, dapat menulis atau chat di kolom pesan dan mengirim permohonan doa di depan layar monitor masing-masing agar nanti didoakan langsung oleh Bapak Gembala dan tim doa. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat semua kita umat kesayangan Tuhan. Dan kita sambut host kita malam hari ini, Ibu Mahda dari Kediri akan memimpin ibadah kita. Silakan Bu Mahda. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Salam Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, saya bacakan susunan acara pada ibadah malam hari ini. Yang pertama, host saya sendiri, Ibu Magdalena dari Kediri. Yang kedua, worship leader dibawakan oleh Pastor John Sarbunan MA. Yang ketiga, pembicara Pastor John Sarbunan MA. Yang keempat, doa profetik oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Yang kelima, pengumuman oleh Ibu Siliang dari Surabaya. Yang keenam, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA. Yang ketujuh selesai. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan sepanjang malam ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan Kau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan. Sehingga kami masih dapat mengikuti Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kiranya ibadah kami ini Tuhan selalu dalam penyertaan-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dan yang kedua, kami serahkan buat Pastor John Sarbunan MA. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa ya. Malam hari ini untuk pertama kali sudah tampil di dalam ibadah kita malam ini, Zoom live streaming ya, CLCC, dan Ibu Magdalena dari Kediri ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita malam ini. Praise the Lord. Mari Bapak-Ibu sekalian kita naikkan pujian yang pertama bagi Tuhan dengan segenap hati, kita menyembah Dia ya, dengan segenap hati kita. Amin.
kami melakukan segala kehendak-Mu ya Tuhan. Bapa Tuhan, segala Tuhan, Raja segala Raja yang berkuasa selama-lamanya. Pujilah Tuhan, kami datang menyembah-Mu ya Yesus. Katakan sama-sama, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Dengan iman katakan, Engkau sanggup melakukan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku
Ajar kami Bapa, masukkan rencana-Mu dan tinggal dalam hati-Mu. Haleluya, amin. Praise the Lord. Haleluya. Kita dengan sukacita kita naikkan pujian yang kedua bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Lah kekuatan bagi jiwa. Ya, haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Semuanya katakan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, dengan sukacita. Dengan pujian bagi Tuhan. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Amen. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama ya. Untuk firman Tuhan malam ini akan disampaikan dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Ya, Shalom, selamat malam semuanya. Shalom.
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada malam yang indah ini kami mengucap syukur dengan di mana kami sudah berkumpul untuk memuji dan menyembah-Mu. Dan sekarang tibalah saatnya kami akan mendengarkan Ya Yesus. kebenaran firman lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siap hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan melakukan setiap hari. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikwalu dari Jerman. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin di Jerman. Ya, amin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan dalam sorotan tema yaitu cara mengenal kehendak Allah ya. Ini adalah sebuah kerinduan hati Tuhan untuk kita semua sebagai umat pilihan Allah, kita belajar mengenal kehendak Allah, saudaraku ya. Untuk mengenal kehendak Allah itu memang butuh cara, butuh bagaimana kita melakukan langkah-langkah supaya dapat mengenal kehendak Allah. Dan semua itu akan diajarkan dalam firman Tuhan malam hari ini. Dan kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita di malam ini dalam Ibrani 10 ayat yang ke-7 dan kepada Ibu ADC dipersilakan. Selamat datang Pak Lukas sudah bergabung ya bersama kita semua pada malam hari ini. Oke. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-7. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Amin. Ya, ini adalah sebuah rahasia besar bagi kita semua untuk bisa mengenal kehendak Allah. Tentunya ayat ini diambil dari Ibrani 10 ayat 7. Itu sama juga dengan Ibrani 10 ayat 9 ya, saudaraku. Dan memang ini yang dikatakan dalam ayat ini, lalu aku datang, aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Tertulis tentang aku ini siapa? Tentang Yesus ya. Untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi Yesus datang, dia berkata, makananku ialah melakukan segala kehendak Allah dan menyelesaikan segala perintahnya. Jadi itulah saudaraku, Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapa, Allah Bapa kita di sorga. Dan kita semua, tentunya anak-anaknya kita juga hidup ini pasti ada tujuannya. Tujuan untuk apa? Untuk kita bisa melakukan kehendak Allah. Nah, melakukan kehendak Allah ini, orang tidak bisa melakukannya karena apa? Dia tidak mengenal kehendak Allah. Kalau orang sudah mengenal kehendak Allah, dia pasti melakukan kehendak Allah. Itu bedanya di situ ya. Orang tidak bisa melakukan kehendak Allah karena dia belum mengenal kehendak Allah. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengenal kehendak Allah, dia pasti melakukan kehendak Allah, saudaraku ya. Dan mari kita akan lihat lebih lanjut, saudaraku. Hidup Kristen yang menyenangkan hati Tuhan, suatu tahu hidup Kristen menyenangkan hati Tuhan itu kapan? Bila dia orang percaya, saudara saya ini sadar bahwa hidup kita itu untuk apa, saudaraku? Untuk melakukan kehendak Allah, ya.
Jadi itulah hidup yang bernilai, hidup yang bermakna, saudaraku. Ada orang hidup tapi dia tidak tahu dia hidup untuk apa, saudaraku. Ya, ada yang hanya pikir hidup untuk cari uang, ada yang pikir hidup untuk cari makan, cari nafkah, ada yang hidup untuk melakukan berbagai macam semua tujuan-tujuannya untuk dia mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi kalau kita mengenal kehendak Allah, saudaraku, maka saya percaya kita ini hidup untuk melakukan kehendak Allah ya. Dan hal ini dapat kita baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 36 sampai 34 sampai dengan 36. Mari kita akan lihat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengenal ya. Dia mengenal kehendak Allah. Mari kita lihat yang pertama, cara untuk mengenal kehendak Allah, ini langkah iman ya. Cara yang pertama adalah orang itu perlu mendengarkan, ya. Dia mendengarkan suara. Suara siapa? Suara firman Tuhan Yesus dengan kesungguhan, ya, dengan segenap hatinya. Itu adalah kunci yang pertama untuk seseorang bisa mengenal kehendak Allah. Pertama, dia harus mendengarkan dulu, mendengarkan suara firman Tuhan, sehingga lama-lama dari dia dengar, oh dia kenal ini suara Tuhan. Dia dengar, oh dia tahu ini bukan suara Tuhan, ini suara hati nuraninya. Oh ini suara daripada si jahat iblis. Jadi dia bisa bedakan karena dia mendengar. Dampak dari dia mendengar ini, dia bisa mengenal akan kehendak Allah. Ya, kita lihat Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Nah, perhatikan kata-kata ini yang Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka. Kata siapa, saudara? Kata Yesus kepada mereka. Artinya, Yesus sedang menyampaikan perkataannya. Yesus sedang menyampaikan firman-Nya. Yesus sedang menyampaikan kehendaknya, saudaraku ya. Yesus sementara menyampaikan isi hatinya. Nah, ketika Yesus menyampaikan, dia berbicara, maka apa tugas kita? Tugas kita adalah mendengar, ya, mendengarkan suara. Suara siapa? Suara firman Tuhan Yesus, ya. Mendengarkan dengan sikap yang benar-benar penuh dengan kesungguhan. Saudara, ini orang yang dapat mengenal akan kehendak Allah. Jadi saudara, orang tidak akan bisa mengenal kehendak Allah kalau dia tidak mendengar, saudaraku. Ada orang yang tidak bisa mengenal kehendak Allah, kenapa? Karena dia tidak mendengar akan firman Tuhan, suara firman Tuhan. Jadi dia tidak tahu bahwa ini adalah kehendak Allah, saudaraku ya. Jadi orang yang bisa tahu kehendak Allah itu dari mana? Dari setiap hari dia mendengar akan suara firman Tuhan Yesus dengan kesungguhan. Jadi Tuhan ciptakan telinga untuk mendengar akan firman Tuhan. Karena apa yang kau dengar itulah akan menentukan masa depanmu. Engkau bisa kuat, bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa bahagia, engkau bisa merana, engkau bisa dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, tergantung apa yang kau dengar hari-hari ini. Kalau ternyata engkau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imanmu pasti bertumbuh. Sudah bisa dipastikan hatimu penuh dengan sukacita. Sudah bisa dipastikan bahwa engkau punya pengharapan akan Tuhan. Dan pengharapan akan Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Keadaan situasi bisa mengecewakan, dokter bisa mengecewakan, bahkan orang-orang di sekelilingmu bisa mengecewakan. Tapi kepada Tuhan Yesus, yang firman-Nya engkau dengar, yang firman-Nya engkau simpan dalam hati, yang firman-Nya engkau percaya dengan segenap hati, karena engkau dengar itu, maka itu akan menentukan masa depanmu. Itu akan memberikan engkau solusi, memberikan engkau jalan keluar. Itu akan menjawab semua apa yang menjadi keperluanmu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang yang mengenal kehendak Tuhan itu siapa? Orang yang mengenal kehendak Tuhan yang pertama, dia adalah orang yang mendengarkan, ya, mendengarkan suara firman Tuhan Yesus dengan kesungguhan hatinya. Mustahil orang bisa mengenal kehendak Tuhan tanpa mendengar firman Tuhan, itu mustahil, saudaraku. Kalau kita ternyata orang-orang yang telinga kita terlatih setiap hari, kita bisa bedakan ada 3 suara. Oh, ini suara Tuhan, ya. Karena setiap hari kita mendengarkan firman-Nya. Firman-Nya itu adalah suara Tuhan sendiri. Dan kita dengar lagi, oh ini bukan suara Tuhan, ini adalah suara hati nurani kita sendiri, ya. Suara manusia kita sendiri. Lalu kita bisa dengar lagi ada suara yang lain, oh ini bukan suara Tuhan, ini adalah suara daripada roh jahat,
suara daripada setan. Kenapa? Karena telinga kita sudah terlatih. Kita sudah membiasakan akan telinga kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Kenapa orang tidak bisa mengenal kehendak Allah? Karena dia belum melatih telinganya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita pun hati-hati di sini, saudaraku. Kadang-kadang setan bisa memakai cara untuk memutarbalikkan firman Tuhan itu. Contohnya Adam dan Hawa, ya. Hawa tertipu, setan memutarbalikkan firman Tuhan sehingga akibatnya mereka jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena telinga mereka tidak dilatih untuk setiap hari mendengar. Untuk latihan itu perlu setiap hari. Supaya apa? Otot-otot roh kita ini kuat. Otot-otot kita ini mampu menghadapi situasi yang sulit, situasi tantangan yang besar dan berat ini, saudaraku, ya. Apalagi mengalami berbagai macam cobaan-cobaan, menghadapi berbagai macam ujian-ujian ini, saudaraku. Kita bisa tahu mana kehendak Allah, mana kehendak manusia, mana kehendak daripada setan. Kita tahu karena kita setiap hari melatih telinga kita, saudaraku, ya. Tidak menjamin orang Kristen, saudaraku, yang dia ikut Yesus, dia bisa mengenal kehendak Allah tanpa mendengar firman Tuhan, saudaraku. Orang-orang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan kesungguhan hati, sudah bisa dipastikan, saudaraku. Dia punya indera rohaninya itu terlatih, makin peka, makin tajam, saudaraku. Dia tahu bahwa ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Karena apa? Setiap hari dia mendengarkan akan suara firman Tuhan Yesus, ya. Sungguh manis Tuhan Yesus memanggil, ya. Itu ada satu pujian yang klasik. Oke, mari kita lihat yang kedua. Cara mengenal kehendak Allah yang kedua, siapakah orang yang mengenal kehendak Allah? Yang kedua, dia adalah orang yang mengenali. Dia mengenali dulu, ya, integritasnya dirinya. Ya, saudaraku, bahwa dia itu bukanlah hamba, melainkan anak, ya, saudaraku, ya. Kalau hamba dengan anak itu pasti beda. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 35. Yohanes 8 ayat yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Amin. Amin. Antara hamba dengan anak itu beda, saudaraku. Anak mempunyai hak istimewa, saudaraku, ya, untuk tetap tinggal dalam rumah. Dia boleh bisa menikmati semua yang ada di dalam rumah, semua fasilitas yang disediakan itu, saudaraku. Karena dia adalah anak dari pemilik rumah itu. Tapi kalau hamba tidak bisa, saudaraku. Ada batasan-batasan, saudaraku. Ada aturan-aturan yang melarang dia tidak boleh sebebas-bebasnya. Tapi kalau anak itu bebas, ya. Jadi di sini, saudaraku, orang-orang yang mengenal kehendak Allah itu siapa, saudaraku? Dia mengenal dulu, mengenali integritasnya. Dia mengenali jati dirinya, ya, saudaraku, bahwa dia itu bukanlah hamba, melainkan anak. Berapa banyak saudara percaya bahwa malam ini engkau dan saya adalah anak Allah? Amin. Dan Yesus Tuhan kita adalah Bapanya. Amin, saudaraku. Dan Yesus bilang, saudaraku, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah, sementara hamba itu di luar, saudaraku, ya. Itu bedanya di situ. Makanya kita perlu mengenal jati diri kita dulu. Nah, ini bicara tentang mentalitas. Bicara bagaimana integritas kita, saudaraku. Jadi kalau kita tahu kita ini anak, maka kita akan melakukan apapun untuk menyenangkan hati Bapa kita, ya, saudaraku. Kalau hamba, dia pasti penuh dengan perasaan-perasaan takut, saudaraku. Tapi kalau anak, dia begitu mencintai Bapanya, ya. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Cara mengenal kehendak Allah, cara yang ketiga itu bagaimana, saudaraku, dan siapakah orang yang mengenal kehendak Allah? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengharapkan Yesus Kristus, anak Allah, akan memerdekakan hidupnya. Aku yang susah, biar dimerdekakan. Aku yang dalam terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, sifat-sifat duniawi, hal-hal yang berbau dosa, aku yang masih terikat, ini yang belum bebas. Aku rindu, aku harapkan Yesus Kristus, anak Allah, memerdekakan hidupku, ya. Nah, ini kita perlu mengharapkan, jangan mengharapkan siapapun, mengharapkan Yesus untuk bisa memerdekakan saudara dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang membuat saudara tidak bisa mengalami sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, ya. Minta Tuhan sendiri yang memerdekakan saudara-saudara. Dengan apa? Dengan firman-Nya. Dengan apa? Dengan roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Kita lihat Yohanes 8 ayat 36.
Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Amin. Ada banyak orang memang dia hidup seolah-olah merdeka ya. Hanya secara fisik, tapi rohnya belum merdeka. Jiwanya belum merdeka. Jiwanya, rohnya itu masih terkungkung, masih tertekan, masih terikat, masih terbelenggu. Sehingga apa yang terjadi ketika mengalami masalah, gampang khawatir. Ketika mengalami masalah, gampang sedih. Ketika mengalami masalah, gampang putus asa. Kena masalah, gampang kecewa. Kena masalah, gampang mulai apa selaku? Hilang semangat hidupnya. Kena masalah langsung loyo. Kenapa? Karena jiwanya ini belum dimerdekakan, jiwanya masih terbelenggu, jiwanya masih terkungkung, jiwanya masih terjerat, jiwanya itu masih di dalam penjara, saudaraku ya. Memang tubuhnya kelihatannya bebas, bisa bergerak, melakukan aktivitas apapun. Di banyak daripada orang-orang Kristen, itu roh mereka belum bebas, jiwa mereka belum bebas ya. Sehingga mereka gampang, saudaraku, mengalami perasaan-perasaan yang bergejolak dalam hatinya. Sehingga mereka ini adalah orang-orang yang dia tidak bisa mengenal pribadi Tuhan dengan baik, saudaraku ya. Nah, ini adalah sesuatu yang benar-benar terjadi yang kita perlu sikapi dengan serius. Maka untuk bisa mengenal kehendak Allah, maka saudara yang ketiga kita perlu mengharapkan Yesus ya, Yesus anak Allah yang akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Bilang amin ya. Malam hari ini, saudaraku, mungkin engkau terikat dengan perasaan-perasaan hatimu. Ada semacam roh ketakutan, roh kebencian, roh kedendaman, roh kemarahan, apalagi roh kepahitan. Nah, minta Tuhan untuk melepaskan engkau dari setiap ikatan-ikatan belenggu-belenggu itu ya. Kalau engkau tidak dimerdekakan, maka selamanya engkau dalam keadaan tekanan, engkau dalam keadaan depresi, engkau dalam keadaan mengalami sesuatu yang tidak membuat engkau mengalami kemajuan di dalam rohmu. Maka engkau perlu minta supaya Tuhan membebaskan, memerdekakan engkau dan saya. Katakan amin. Lalu mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku, ya, dari orang-orang yang saudara mengenal kehendak Allah. Lihat yang pertama, bagi orang percaya pada firman Tuhan, saudaraku, dia itu menyadari bahwa dia adalah hamba kebenaran, ya, bukan hamba dosa. Karena hamba dosa itu membuat dia selaku berkali-kali jatuh dalam dosa, saudaraku ya. Dosa-dosa yang membuat dia itu hubungannya terganggu dengan Tuhan, hubungannya terganggu dengan orang-orang di sekitarnya. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat 34. Yohanes 8 ayat yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Amin. Perhatikan, setiap orang yang berbuat dosa, siapa dia? Dia adalah hamba dosa. Lalu bagaimana setiap orang yang tidak berbuat dosa, artinya dia berbuat sesuatu yang benar. Berarti dia hamba apa, saudaraku? Dia hamba kebenaran. Berarti dia hamba siapa? Dia hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak harus pendeta, saudaraku. Ya, hamba Tuhan itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan kebenaran. Itu adalah hamba Tuhan, ya. Pendeta itu hanya sebagai sebuah predikat saja yang diangkat oleh lembaga gereja, saudaraku. Tetapi sesungguhnya semua kita malam hari ini yang mengenal kehendak Allah dan kita melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan, maka sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. Katakan amin ya. Dan saudara kasih Tuhan, ini adalah hasil yang pertama ya. Bagi orang percaya pada firman Tuhan, dia yang taat, dia itu adalah hamba kebenaran ya. Siapa kebenaran itu? Yesus adalah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6. Dan apa kebenaran itu? Itulah firman Tuhan. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan, dia sesungguhnya adalah hamba Tuhan, bukan hamba dosa ya. Yesus bilang sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi hamba itu takluk kepada tuannya. Nah, siapa tuan yang menjadi penguasa dia? Itu adalah dosa. Mau berbuat baik tidak bisa, saudaraku. Mau berbuat sesuatu yang benar tidak bisa. Kenapa? Karena dia masih menjadi budak, menjadi hamba dosa, saudaraku.
Jadi dia ingin melakukan yang benar, tidak bisa. Mau melakukan hal yang baik, tidak bisa. Melakukan hal yang berkenan pada Tuhan, tidak bisa. Kenapa? Karena masih menjadi hamba dosa. Makanya dia perlu minta supaya Tuhan bebaskan dia dari hamba dosa, sehingga dia bisa taklukkan diri menjadi hamba kepada Tuhan, ya, menjadi hamba kepada kebenaran, yaitu hamba daripada firman, yang melakukan segala firman Tuhan. Ini hasil yang pertama. Kita lihat hasil yang kedua. Ini bagi orang yang mengenal kehendak Allah, saudara kasih Tuhan. Apa yang terjadi bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan? Ya, saudara perhatikan ayat ini. Yesus bilang dia itu adalah anak tetap tinggal dalam rumah. Kalau hamba tidak di dalam rumah, hamba pasti di luar, saudaraku, ya. Oke, mari kita lihat Yohanes 8 ayat 35. Yohanes 8 ayat yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Amin. Amin. Ada kata tetap. Kata tetap yang pertama itu bagi hamba, ya. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Artinya hamba itu selalu, ya, terkadang di luar, ya, terkadang di dalam, tapi tidak bisa tetap dalam rumah. Siapa yang tetap dalam rumah? Nah, tetap yang kedua itu berlaku kepada anak, ya. Anak tetap di dalam rumah. Jadi aman dia, saudaraku. Kalau hujan turun, dia nggak basah kuyup, saudaraku, ya. Tapi kalau hamba di luar rumah, pasti basah kuyup, saudaraku. Pasti kedinginan, saudaraku, ya. Pasti dalam keadaan tidak nyaman di luar. Tapi kalau di dalam rumah Bapa, saudaraku, kita bisa menikmati, ya, sesuatu yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dan mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini hasil dari orang yang mengenal kehendak Allah, Sang Kasih Tuhan. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudara lihat, ya, hidupnya pun benar-benar merdeka. Amin. Hidupnya pun benar-benar, katakan sama-sama, merdeka. Ayo ucapkan bersama dengan saya. Hidupnya pun benar-benar, ucapkan sama-sama, merdeka. Amin. Merdeka dari masa lalu, merdeka dari segala hal yang membuat engkau susah, engkau sedih, engkau tertekan, merdeka dari semua belenggu-belenggu dosa, ya, saudaraku. Jadi inilah kuasa Tuhan, karya Tuhan melalui Yesus Kristus. Dia memerdekakan kita, dan Alkitab berkata kamu pun benar-benar merdeka, ya. Ini sesuatu yang sangat real sekali, nyata. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Amin. Kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, ini benar-benar sesuatu yang real sekali, saudaraku. Asal kita mengikuti, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sudah belajar tadi ada 3 langkah. Dan poinnya ada di sini. Jadi apabila anak itu, siapa anak itu? Yesus Kristus, anak Allah. Ya, saudaraku, yang telah mati bangkit. Dia memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Jadi saya berdoa supaya malam hari ini yang masih terikat dengan segala roh ketakutan, roh kepahitan, roh kekhawatiran, segala roh kebencian, kedentaman, minta Tuhan memerdekakan saudara. Dan ketika Yesus memerdekakan saudara, Alkitab berkata, kamu pun benar-benar merdeka, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk firman Tuhan malam hari ini yang sudah kita dengar dengan segenap hati kita. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, haleluya, Ibu Rosalin akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam hari ini. Amen. Ya, terima kasih Pak John. Ya. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, menambah kekuatan iman kami, lebih percaya kepadamu. Terima kasih Yesus. Berkati kami dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit.
Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, dan yang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Rosalin Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Ibu Rosalin dan Pak Bruri. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Magdalena dari Kediri. Terima kasih Pak John. Terima kasih buat Ibu Rosalin yang berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang begitu indah telah kita dengarkan. Kita mengenal akan kehendak Allah, mendengarkan suara firman Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dan mengenal jati diri kita bahwa kita adalah anak, dan mengharapkan Yesus Kristus anak Allah akan memerdekakan hidup kita. Kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah. Amin. Dan orang percaya itu orang percaya firman, dia itu adalah hamba kebenaran, dan kita bukan menjadi hamba dosa. Amin. Orang percaya taat firman, dan anak tetap tinggal di dalam rumah. Amin. Dan orang percaya yang taat firman hidupnya benar-benar merdeka. Amin. Terima kasih Pak John, firman Tuhan yang begitu indah mengubahkan hati kami bahwa kita harus benar-benar taat dan selalu mendengarkan firman Tuhan sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Amin. Terima kasih Pak John. Tiba saatnya kita akan mendengarkan doa profetik yang akan disampaikan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Silakan Pak Jonathan. Haleluya. Ya, Shalom, selamat malam semuanya. Salam. Pada malam hari ini saya akan menaikkan doa profetik bagi kita semua. Doa profetik yang pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik yang kedua bagi gereja JLCC Everlasting. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan
dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Yonatan Ponidi dari Kediri. Tuhan berkati Pak Yonatan dan Ibu Magdalena. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya. Kita telah mendengarkan doa profetik yang disampaikan oleh Bapak Jonathan Ponidi. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Ibu Sinilang dari Surabaya. Silakan Ibu. Oke. Terima kasih Bu percayaannya. Mari kita baca pengumuman persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja JLCC 0331 26 8401 atau via rekening OVO Gereja JLCC 081 330 69 29 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Terus mari bergabung dalam ibadah Zoom bagi gereja JLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Kabar gembira dan sukacita bagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih yang hatinya cinta Tuhan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di ibadah JLCC Zoom live streaming, maka gereja JLCC membantu memudahkan semua pelayanan Tuhan dapat mengisi formulir tugas pelayanan sukacita di hari ini untuk pelayanan minggu depan. Dan setelah diisi dapat dikirimkan ke gembala gereja JLCC dan koordinator masing-masing. Formulir sukacita pelayanan, saya pelayan Tuhan sukacita dan bertugas sebagai host musik, worship leader WL, multimedia, doa profetik, pengumuman. Tolong jawabkan saya pada hari, tanggal, pukul, tugas nomor. Setelah ini isi data yang harus kirim ke
para koordinatornya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2023, Pastor John Sabuna MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun, kelahiran ulang tahun, pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. 25 Juni Ibu Shirley Tikowalu, Hamburg, Jerman. 26 Juni Bapak Denny Kuswandi, Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati, Surabaya. 29 Juni Saudari Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbuna MA dan Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. 30 Juni Ibu Norma Dwi Widyayanti, istri Pak Tito Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul hubnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami menyampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Sian Liang dari kota Surabaya. Tuhan berkati Ibu Sian Liang. Terima kasih Bu Sinliang dari Surabaya atas pengumumannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati keluarga Ibu. Terima kasih Bu. Sebelum kita mendengarkan doa berkat, kami serahkan ke koordinator Ibu ADJ. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Magdalena yang sudah memimpin ibadah kita malam hari ini dan akan kita akhiri ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Magda. Juga terima kasih Bapak Jonathan Ponidi dan Ibu Liang yang semua sudah sama-sama melayani kita semua dalam ibadah malam hari ini. Dan terlebih juga buat Pak Hendro ya yang sudah menayangkan ibadah kita dan kita akan mengakhirinya ya. Juga tak lupa buat Pastor John Sarbunan MA yang sudah memberikan kita kekuatan baru untuk hari-hari yang akan datang lewat firman yang semua kita sudah dengar dan pastikan itu sudah menguatkan kita semua. Amin ya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih buat semua yang sudah hadir malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saya kembalikan ke Ibu Magdalena dari Kediri, host kita yang luar biasa dipakai Tuhan malam hari ini. Silakan Bu Magdalena. Terima kasih Bu ADJ. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Doa berkat pada malam hari ini kami serahkan kepada Pak John Sarbunan. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord. Terima kasih Ibu Magdalena, host kita yang luar biasa ya, yang sudah pimpin ibadah kita malam ini. Dari awal sampai pada penghujung acara, semua bisa berjalan dengan baik ya. Luar biasa, puji Tuhan untuk penampilan perdana dari Ibu Magdalena ya malam hari ini. Terima kasih Bapak sekalian, Tuhan berkati Bu Magdalena dan Pak Jonathan ya, tetap semangat. Mari teman-teman sekalian, kita akan satu dalam doa malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak kuduskan hati kami, hidup kami, roh jiwa tubuh kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus bekerja malam ini, menjumpai setiap sahabat-sahabat, saudara-saudara terkasih malam ini. Kami doakan Tuhan untuk Pak Bruri dan Bu Rosalin yang ada di Jerman, dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, damai sejahtera,
berikan perlindungan, panjang umur, berikan juga ya Tuhan pertolongan, berikan juga penghiburan, berikan yang terbaik dalam kehidupan Pak Bruni dan Bro Salim. Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka berjalan sendiri sampai masa tua dan putih rambut. Tuhan menggendong mereka, bahwa mereka terus di dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan. Aku berkata dalam nama Yesus, mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah Engkau lihat, Engkau akan lihat, yang belum pernah Engkau dengar, Engkau akan mengalami, mendengarkan itu dan menemukan itu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Engkau dengan berkat yang melimpah dalam nama Yesus. Berkat secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi tercurah dan dicurahkan atas kehidupan-Mu dan semua anak mantu cucumu di Jerman. Tuhan pulihkan Bu Sandra dalam nama Yesus. Rohnya, jiwanya dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, berikan dia perlindungan panjang umur dalam nama Yesus. Untuk Pak Sony sekeluarga, Bu Seri sekeluarga, Bu Sarah sekeluarga, berkati mereka semua. Untuk bulan depan, Bu Rosalin juga akan Tuhan Yesus bertemu dokter. Kami percaya Tuhan urapi dan pakai tangan dokter untuk menolong Bu Rosalin. Kami berkata dalam nama Yesus, bagian tulang kakimu sehat pulih dalam nama Yesus. Dan kau berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan dengan baik, dan rencana kedatangan ke Indonesia melancarkan semuanya dalam nama Yesus. Tuhan memenuhi dengan segala anugerah yang terbaik dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan susah, tetap percaya bersama Yesus. Semua badai hidupmu akan berlalu satu persatu bersama Yesus. Pintu kita tertutup, terbuka bersama Yesus. Jalan-jalan buntu terbuka dalam nama Yesus. Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan, yang kau perlukan di dalam nama Yesus. Tuhan, malam ini juga kami doakan untuk Magdalena dan juga Pak Yonatan. Suami istri ini kami doakan mereka juga. Biarlah tangan Tuhan yang kuat genggam, pegang mereka. Tangan yang tidak terlihat oleh mata manusia itu sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Mari Tuhan berkati Pak Yonatan bersama Bu Magdalena. Tuhan akan mencukupi semua dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya. Bersama dengan Tuhan, engkau melewati semua dengan baik. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan pakai engkau menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk membawa banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Berkati Tuhan. Sahabat-sahabat kekasih kami ini, Tuhan dalam nama Yesus. Mereka dalam perlindungan Tuhan, dan kami doakan putranya ya Tuhan yang sudah berpindah kepada keyakinan yang lain. Tuhan kembalikan dia, anak yang terhilang, Tuhan kembalikan dalam nama Yesus. Nah, untuk Ibu ADC malam ini berikan kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus bersama anak mantu cucu, lindungi mereka semua. Tuhan kembalikan Gary ke jalanmu dalam nama Yesus. Percaya satu orang diselamatkan, sesi keluarga diselamatkan. Mendoakan Pak Lukas sekeluarga di dalam nama Yesus. Bersama Oma Nana dan adik Kesia Temi. Tuhan beri mereka masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan-kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat terobosan-terobosan di dalam kehidupanmu, di dalam keuanganmu, ekonomimu. Akan ada cara-cara ajaib Tuhan untuk memberikan engkau sejumlah uang di waktu-waktu yang akan datang dan waktunya tidak akan lama lagi. Asal engkau mendahulukan Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya Tuhan katakan semua akan ditambahkan dalam kehidupanmu. Untuk pemilik Galasi Tab A8 kami doakan biarlah Tuhan akan membawa engkau berjalan di jalan Tuhan dan percaya di jalan itu tidak ada jalan buntu. Di jalan itu ada damai sejahtera, ada ketenangan batin, ada sukacita, ada penghiburan, ada pertolongan dan kemenangan. Di dalam nama Yesus, di jalan itu engkau akan menemukan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan seperti yang dikatakan dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Jika engkau memperhatikan firman Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong engkau. Tuhan jadikan engkau menjadi saksi di tempat di mana engkau berada saat ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat engkau menjadi sebuah bejana kesukaan dan melepaskan semua ikatan-ikatan yang membuat engkau terbelenggu. Engkau tidak bebas, engkau tertekan. Tuhan pulihkan hatimu. Tuhan pulihkan hatimu saat ini dengan kasih-Nya di dalam nama Yesus. Dan hari ini engkau akan lihat keselamatan dari Tuhan akan dinyatakan bagimu. Dalam nama Yesus, apa yang sudah hilang dari hidupmu Tuhan akan kembalikan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, saudari terkasih kami ini pemilik Galaksi Tab A8. Di dalam nama Yesus kami doakan Tuhan memberi hati yang baru dan roh yang baru. Itu hati yang taat,
Tuhan mencurahkan kepadamu hati yang keras. Tuhan berikan engkau hati seorang hamba, hati seorang murid yang mau belajar firman Tuhan, engkau nurut, ikuti apa yang Tuhan mau, dan engkau akan lihat sesuatu yang akan datang membahagiakan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu, dan kami doakan untuk Ibu Marta yang ada di Kediri. Tuhan menjamah engkau saat ini, aliran kuasa Tuhan mengalir, memulihkan, menyembuhkan engkau. Terima malam ini dalam nama Yesus. Tuhan berkati engkau bersama dengan semua anak dan cucumu dalam perlindungan Tuhan. Engkau aman, engkau tenang sampai masa tua, sampai masa putih rambutmu. Tuhan membuat engkau tenang bersama dengan Tuhan sampai akhir hidupmu. Tuhan akan bawa engkau untuk menikmati everlasting Father, engkau menikmati Bapa yang kekal di dalam kerajaan surga. Tuhan penopangmu, Tuhan yang akan menyediakan semua yang kau butuhkan. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan membuat anak cucuku semuanya berhasil dalam nama Yesus. Memberkati juga Ibu Sian Liang bersama dengan keluarganya di Surabaya. Oh Tuhan berkati anak mantu cucu, berkati dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong engkau pada waktunya Ibu Sian Liang, asal engkau tetap giat dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan katakan jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Berkati semua yang hadir pada malam ini. Berkati juga Pak Hendro dalam nama Yesus. Tuhan akan menuntun langkah-langkahmu dalam nama Yesus. Tuhan akan menyelesaikan segala persoalanmu. Tuhan akan menolong engkau bersama dengan istrimu dan kedua anakmu. Tuhan akan menyediakan semua yang kau butuhkan. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, engkau akan melihat. Tidak pernah kau dengar dengan telinga, engkau akan mendengar. Apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagimu. Bahkan apa yang tidak engkau pahami, yang engkau tidak mengerti, Tuhan akan nyatakan itu bagimu. Buatkan hatimu tetap percaya, mujizat masih ada bagimu. Tuhan terima kasih, ini doa kami kepadamu. Tuhan berkati juga Ibu Sinta dan semua anak-anak, Yohan, Cindy, dan James. Tuhan berkati semua yang hadir pada malam ini. Sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan, sudah terima damai sejahtera. Tuhan kami sebelum berpisah, kami minta Tuhan sembuhkan ya Tuhan, Pak Darmawan Lim, sembuhkan dengan cara yang ajaib. Dalam nama sembuhkan Ibu Ong Kyo Kim dengan cara yang ajaib. Tuhan sembuhkan juga Ibu Linda Effendi dengan cara yang ajaib. Tuhan sembuhkan juga Ibu Desi dengan cara yang ajaib. Tuhan sembuhkan Ibu Ratna Marlina yang ada di Kota Pekanbaru dengan cara yang ajaib. Tuhan sembuhkan sahabat-sahabat yang terkasih. Oh Tuhan, Ibu Weli Hukubun. Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib untuk cucunya. Ya Tuhan, anak Arsenio bicara lancar dalam nama Yesus. Bicara dengan baik, bicara dengan jelas. Demikian juga dengan anak putri dari Tuhan Pak Lubis, Saloman Lubis, kami doakan untuk anak Karen. Engkau juga bicara dengan lancar, bicara dengan baik, bicara dengan apa yang bisa dipahami dan dimengerti dalam nama Yesus. Juga kami doakan Ibu Sandra di Tuhan hamba Jerman juga bisa bicara dengan baik di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang membentuk lidah mereka, dan kami berkata saat ini oleh kuasa Tuhan, mereka akan berbicara dengan baik, dengan jelas. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Inilah doa kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, haleluya, kita naikkan pujian yang terakhir ya kepada Tuhan, dan kita akan tutup dalam doa. Silakan Pak Hendro, pujian yang terakhir ya. Kami datang menyembah-Mu malam hari ini Tuhan. Kami nyanyikan haleluya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak Tuhan. Bapakku
Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan yang sungguh hebat malam ini memberkati engkau dengan kuasa-Nya yang begitu hebat dan luar biasa, tercurah dan dicurahkan berkat-Mu atas anak-anak-Mu yang hadir malam hari ini. Berkati Pak Lukas keluarga, Oma Nana dan adik Kesia Temi yang ada di Sidoarjo. Berkati juga pemilik Galaxy Tab A8, berkati dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan Pak Bruris keluarga di Jerman, berkati Pak Jonathan Punidi sekeluarga bersama Ibu Magda Lena yang ada di Kediri. Tuhan memberkati Ibu Adeces keluarga, Tuhan memberkati juga Ibu Matas keluarga, Tuhan juga memberkati Pak Endros keluarga, Tuhan juga memberkati Ibu Sianiang keluarga, Tuhan memberkati ya Tuhan. Saat ini juga oh Tuhan Ibu Sinta keluarga dan semua yang hadir malam ini sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat. Tuhan berkati Pak Hendro juga sekeluarga pada malam hari ini. Semua yang hadir sudah terima berkat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat. Mari sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat malam Bapak sekalian. Sampai kita berjumpa lagi besok pagi ya. Selamat malam semuanya. Ya, Tuhan berkati. Pedro, Bu Silia, Pak Lukas, Pak Buri, Bu Salim, memberkati Pak Jonathan, ini di Bu Adece, Pak Lukas. Memberkati semuanya. Galaxy A8. Ya. 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 Jonathan, ya. Dan Pak Jonathan juga tetap semangat. Ya. Bu Sinta. Ya, Pak Lukas. Salam buat teman Nana. DJ. Memberkati pemilik Tab A8, Galaxy Tab A8 ya. Sampai jumpa semuanya. God bless. Bye-bye. Terima kasih Pastor John. Sama Pak Lukas, semangat ya. Buat teman Nana dan adik Kesia. Ya. Bye. Bye. Bye.